Baik, kita hari ini adalah hari Tuhan ke-15, pertemuan ke-15, kita 3 pertanyaan, 37, 38, dan 39. Kita memberikan judul Suffered Under Pontius Pilate. Sebelumnya kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami hari yang baru. Sekali lagi kami bisa menikmatinya, kesetiaan Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, dan kami memohon supaya pagi hari ini ketika kami ingin mulai dengan firman Tuhan melalui perspektif yang sudah digunakan oleh para penulis dari Katekismus Heidelberg, Engkau memberkati, Engkau yang memimpin, baik hamba-Mu, baik setiap orang yang mendengarkan, berkati juga untuk tim Aufi, dan kami bersama-sama bisa menikmati kelimpahan firman Tuhan, dan melalui perenungan ini kami sekali lagi boleh dibawa menjadi satu kehidupan yang semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi sesama. Demi Yesus Kristus kami menyerahkan waktu kami selanjutnya ini. Amin. Mari kita membaca pertanyaannya, yaitu pertanyaan ke-37. Saya kembali baca terjemahan bahasa Indonesia. Apa arti kata menderita menurut saudara? Jawabannya, artinya dia telah menanggung murka Allah atas dosa seluruh umat manusia pada tubuh dan jiwanya selama dia hidup di dunia ini, tetapi terutama pada akhir hidupnya. Maksudnya, supaya dengan penderitaannya sebagai kurban pendamaian satu-satunya, dia melepaskan tubuh dan jiwa kita dari hukuman yang kekal dan memperoleh bagi kita anugerah Allah, kebenaran, dan hidup yang kekal. Demikian jawabannya. Ada beberapa hal yang kita bisa highlight ya di dalam hal ini gitu. Yang pertama yaitu kalimat di dalam jawaban bahwa dikatakan di sini Yesus itu menderita during his whole life on earth, ya, itu sepanjang kehidupannya di bumi ini. Memang di sini dikatakan especially at the end, ya terutama itu ya waktu dia disalib gitu ya, atau sejak dari Getsemani. Tapi itu bukan berarti sebelum itu dia nggak menderita ya. Jadi ada satu penafsir scholar Perjanjian Baru, waktu dia mengomentari salah satu Injil, dia bilang ini adalah cerita Passion Christi, ya, ini adalah cerita The Passion of Christ with a long introduction, dengan introduksi yang panjang. Jadi di dalam perspektif ini, kitab Injil itu dilihat sebagai memang cerita penderitaan Kristus, ya, dan bukan cuma mulai di Getsemani, tapi sudah from the beginning itu bicara tentang introduksi penderitaan Kristus. Nah, ini satu konsep yang kita kita boleh merenungkan lagi gitu. Bukan berarti terus kemudian ada waktu Yesus nggak menderita, ada waktu Yesus menderita, ada waktu dia menikmati dunia ini gitu, terus kemudian baru di belakangan dia menderita. Gambaran itu jelas satu gambaran yang keliru ya. Sejak dari awal seperti kita melihat cerita tentang kelahirannya sudah merupakan satu cerita yang susah kan dalam hal ini. Nah, sudah melihat di situ gambaran Yesus Kristus yang menderita ya, menderita sejak dari momen inkarnasinya itu, dia masuk ke dalam penderitaan. Ini sesuatu yang sangat wajar ya untuk dimengerti seperti itu. Karena dunia ini adalah dunia yang berdosa, dunia ini adalah dunia yang sudah jatuh, dan Yesus sendiri itu dia kekal ya, dia bersama dengan Bapa, Sang Logos itu di sorga ya, dia mulianya itu tidak terbatas bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, tapi dia mesti hidup di dalam dunia yang hina seperti ini ya, yang penuh dengan orang-orang yang jahat, penolakan demi penolakan, penghinaan dan sebagainya. Ini perspektif yang kita mesti menekankan juga ya, supaya kita nggak mengerti salah seolah-olah penderitaannya hanya dimulai baru di dalam Getsemani itu. Tapi seperti dikatakan, especially at the end memang ya, tapi during his whole life on earth, selama dia berada di dalam ini di bumi, dia memang menderita. Ada aspek yang ini ya, di dalam hal ini seringkali mungkin ini standar reform teologi sih sebetulnya. Ya, di dalam bahasa yang seringkali dipakai termasuk di dalam Heidelberg Katekismus, seperti kayak nggak terlalu jelas. Tapi kalau kita baca di dalam misalnya tafsirannya Ursinus itu
diutarakan gitu, yaitu apa saya ini bicara tentang Christ humiliation ya, Christ humiliation. Nah, seperti kalau sudah baca di dalam ini ya, 37, 38, 39 ini bicara tentang suffering of Christ ya. Memang seringkali kan dibicarakan konteks guilt. Jadi guilt-nya kita gitu. Ini kan bicara wrath of God, bicara tentang murka Allah ya. Bicara tentang sin, jadi bicara tentang dosa, kesalahan, bicara tentang murka Allah. Jadi ini bicara tentang guilt ya. Itu mendominasi betul gitu. Tapi ini ya sudah seperti kita tahu ya, sudah pasti pernah dengar ini kan ya, selain ada guilt culture gitu yang urusannya dengan kesalahan, terus kemudian pembenaran, ada punishment dan sebagainya. Tapi kita juga, sebetulnya waktu kita baca di dalam Alkitab itu ada honor shame culture itu juga penting. Seperti saya pernah ikut international conference tentang Heidelberg Catechism itu di Belanda gitu. Itu ada satu orang share dia mau mengajak ini ya kita peserta conference untuk melihat Heidelberg Catechism bukan dari perspektif guilt culture saja gitu, tapi dari perspektif honor and shame culture. Ya menarik itu, perspektif ini menarik itu, honor and shame culture. Memang sekali lagi saya kalau sudah baca di dalam 37, 38 seperti ini nggak terlalu ditekankan ya, tapi kalau kita baca di dalam tafsirannya Ursinus itu dia bicara tentang humiliation, dan sekali lagi saya di dalam Reform Theology itu bicara tentang Christ humiliation and Christ exaltation ya, itu sesuatu yang standar sebetulnya gitu. Kita bukan cuma membicarakan urusan tentang guilt atau kesalahan yang dibereskan, itu penting sekali, tapi kita juga bicara bagaimana Kristus itu betul-betul direndahkan ya, atau lebih tepat istilah dia merendahkan diri secara aktif di dalam hal ini gitu. Itu termasuk di dalam ini ya, pengertian suffering gitu. Saya percaya kita mesti menangkap dua hal ini ya, bukan cuma perspektif apa itu Christ yang dijadikan berdosa, maksudnya menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib, sehingga dia menerima murka Allah seperti itu. Ini perspektif guilt itu tadi ya. Ini penting sekali, of course. Ini berkaitan dengan freedom conscience, kita nggak mendapati Allah itu sebagai judge, tapi sebagai father, sebagai bapa. Providencia, his fatherly hand dan fatherly care and providence, his fatherly hand. Ini aspek yang penting ya. Tapi juga gini, saya gambaran penggantian di dalam pengertian konteks honor and shame ini juga penting, saya. Bukan cuma guilt tapi juga honor and shame. Kristus itu sudah menanggung ya shame itu di atas kayu salib, bahkan sepanjang hidupnya mengalami humiliation, perendahan ini ya. Sehingga kita itu nggak usah lagi takut ya dalam hal ini ya, dengan penghinaan-penghinaan gitu. Sehingga itu kita itu nggak usah takut kalau kita di dalam dunia ini nggak dimuliakan, karena sudah ada transfer ini kan ya, happy exchange ya. Dia menanggung ya malu itu di dalam dirinya, dan kemuliaan itu diberikan kepada saudara dan saya. Maksud saya begini, saya sama seperti waktu kita mengatakan orang kalau di dalam kehidupannya sebagai orang percaya, dia terus psychologically itu ini ya merasa bersalah terus di dalam penghakiman yang nggak selesai-selesai. Dia kayaknya kepingin sekali mendapat approval manusia, selalu sibuk menyenangkan manusia gitu misalnya. Dia nggak bisa berdamai dengan masa lampaunya, dengan child saya dikendalikan oleh dendam atau apa ya, spirit kayak menyatakan diri dan sebagainya, membuktikan diri dan sebagainya supaya mendapatkan again approval and acceptance gitu misalnya ya. Kita mengatakan ya ini better belajar Injil lagi gitu, karena Kristus itu memberikan, di dalam Kristus kita mendapatkan unconditional acceptance, betul kan ya. Nah itu with regard to urusan guilt ya. Tapi with regard to urusan honor shame ini juga penting, saya. Kristus itu sudah menanggung rasa malu itu di atas kayu salib, humiliation, perendahan itu dia sudah tanggung, sehingga kita ya di dalam Kristus kita mendapatkan kemuliaan yang sejati. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen ya, kita terus sibuk mengejar kemuliaan, kita tidak mengerti doktrin Christ humiliation ini berarti gitu. Kok masih nggak beres-beres ya urusan ini gitu. Kita jadi tersinggung luar biasa gitu, jadi sakit luar biasa kalau ada orang menghina kita, merendahkan kita dan sebagainya, terus kita berusaha untuk membuktikan ini supaya kita nggak dihina dan sebagainya. Ini apa sih saya? Ini Christ humiliation atau tidak ya? Sekali lagi ya, doktrin itu
everything is doctrinal, betul, everything itu doktrinal gitu. Orang yang di dalam kehidupannya dengan perendahan-perendahan dan sebagainya, ya dia silakan melihat lagi Kristus. Dia percaya nggak sih sebetulnya bahwa Kristus itu sudah dihumiliate bagi kita? Ya, ini ada happy exchange juga dalam bagian ini. Atau ini jadi doktrin ngawang-ngawang yang nggak ada urusannya sama saya. Ya Kristus humiliation, ya sudah humiliation. Saya tetap nggak mau dihumiliate gitu misalnya ya. Meskipun Kristus sudah dihumiliate, saya nggak mau tahu itu. Pokoknya saya nggak mau dihumiliate. Saya harus dihargai kehidupan saya dan sebagainya. Well, coba pikir lagi sih. Ada kaitan nggak sih kehidupan kita ini dengan kita tadi mengatakan seperti Hasannya lebih banyak bicara tentang guilt di sini kan ya, of God against sacrifice gitu ya, deliver us body and soul from eternal condemnation. Ini kan bahasa vocabulary guilt semuanya gitu kan ya. Saya setuju kalau dikatakan di sini, tapi di sini nggak terlalu bicara tentang honor shame culture, benar gitu. Tapi kalau kita baca di dalam ini ya, perspektifnya Ursinus bagaimana dia mengajar itu, dia did include ya bagian tentang Christ humiliation ini gitu. Dan ini penting sekali, sekali lagi ya, honor shame culture. Yesus itu sudah menanggung shame yang harusnya kita tanggung ya, karena kita yang jatuh ke dalam dosa kan, kita jatuh ke dalam dosa, kita dalam keadaan telanjang ya, malang, miskin, buta ya, di dalam gambaran seperti itu. Tapi Kristus mengambil itu semua ya di dalam kehidupannya, sehingga dia bisa mengaruniakan kepada kita itu kehormatan ya. Ini loh saya, ini gambaran seperti ini ya. Tuhan mau supaya kita menghayatinya juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita ini bebas mengasihi. Coba sudah bayangkan ya, orang yang setiap kali merasa dirinya dihina dan harus membuktikan diri bahwa dia itu sebetulnya nggak patut dihina, bahwa dia itu harusnya dihormati dan sebagainya. Saya tanya kepada saudara, bagaimana dia bisa mengasihi Tuhan dengan bebas? Coba, bagaimana dia bisa melayani sesama dengan bebas? Kalau ada campuran-campuran yang nggak beres, dia mesti memperjuangkan dirinya sendiri yang sebetulnya nggak boleh dihina dan sebagainya. Itu campuran-campuran seperti ini sangat melelahkan. Itu energi yang sangat menguras. Pembebasannya dari mana sih? Dari Yesus Kristus. Yesus Kristus yang akan membebaskan kita daripada cerita omong kosong seperti itu. Bukan cerita omong kosong karena bukan realita ya, tapi ini cerita yang nggak layak dihidupi sebetulnya. Terus-menerus glory, mau keluar daripada shame, glory, dan Yesus sudah menyelesaikan itu di dalam kehidupannya gitu. Kok kita nggak percaya? Kok kita lebih percaya mau mencarinya di dalam dunia? Berarti kita percaya nggak sih sebetulnya Kristus itu betul-betul dihumiliate waktu dia berada di dalam dunia? Nah ini menurut Ursinus ya, ini terkandung di dalam pengertian again range of meanings atau spectrum of meanings, spektrum arti dari kata suffered ya, dari kata suffered. Suffered ini seperti ditulis di sini oleh Heidelberg Catechismus ya, in body and soul, menderita itu baik tubuh maupun juga jiwa ya. Saya baca ini ya, komentar daripada Ursinus. Sekali lagi saya, ini bukan tulisan asli dari Ursinus ya, ini adalah tulisan muridnya yang ya ini Ursinus itu mengajar tentang Heidelberg Catechismus di Heidelberg, lalu kemudian ini kemudian itu murid-muridnya mencatat kuliahnya itu lalu ya dengan cepat dan akhirnya terus diterbitkan pakai nama ini ya, Zacharias Ursinus. Ini memang kuliahnya, tapi yang mencatat sebetulnya adalah muridnya yang waktu itu menghadiri kuliahnya itu. Jadi kita baca bagian ini ya. What therefore did Christ suffer? Jawaban, the privation or destitution of the highest felicity and joy, together with all those good things which he might have enjoyed. Itu yang pertama. Yang kedua, all the infirmities of our nature, sin only accepted. He hungered, thirsted, fatigued, was afflicted with sadness and grief, etc. Extreme want and poverty. Kutipan dari Alkitab, the Son of Man has not where to lay his head. Lalu keempat, infinite injuries, reproaches, calumnies, treacheries, envyings, slanders, blasphemies, rejections, and contempt. Kutipan dari Alkitab, I am a worm and no man and a reproach of many.
He has no form or comeliness, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. Temptation of the devil, the most reproachful and ignominious death, even that of the cross. Yang keenam. 7, the keenest and most bitter anguish of soul, which is doubtless a sense of the wrath of God against the sins of the whole human race. It was this that caused him to exclaim upon the cross with a loud voice, my God, why have you forsaken me? As if he should say, why do you not drive away from me such severe anguish and torments? Thus we see that and how greatly Christ has suffered in our behalf. Jadi Ursinus di sini menjelaskan sampai ini ya, ada 7 ya, dia list 7 poin di sini yang menjelaskan penderitaan Kristus gitu. Puncaknya memang tentu saja adalah waktu dia ditinggalkan oleh Bapa di atas kayu salib itu ya, mengalami murka Allah against the sin of the whole human race, ya itu puncaknya. Tapi dalam penjelasan yang pertama ini Zacharias Ursinus sudah mengatakan di situ ya, bahkan privation atau destitution of the highest felicity and joy. Yesus itu kebahagiaannya kan sempurna ya, seperti Bapa gitu. Sukacita dalam sukacita yang sempurna gitu. Dia sendiri adalah sumber sukacita itu gitu. Tapi waktu dia di dalam dunia, dia mengalami begitu macam ya kesedihan, sehingga dia lamen, sehingga dia mengalami grief ya. Dia bergumul di Taman Getsemani ya. Saya nggak mau mengulangi ya. Kita sudah baca daripada ini Ursinus itu. Jadi dia mengalami penderitaan di dalam dunia ini ya, karena dosa-dosa kita, dan itu bukan hanya di dalam bagian akhir kehidupannya, tapi sepanjang kehidupannya. The wrath of God against the sin of the whole human race. He did in order that by his suffering as the only atoning sacrifice, he might deliver us body and soul from eternal condemnation. Jadi Kristus itu menderitanya itu body and soul ya, sehingga dia juga membebaskan kita body and soul. Ini penting kenapa kita nggak setuju, kenapa kita juga ini bersama dengan konsili-konsili yang penting itu kita condemn ya ini ya, pandangan seperti Apollinaris dan sebagainya, karena ya kalau Kristus nggak sepenuhnya memiliki jiwa manusia gitu, kalau dia nggak sepenuhnya itu ya tubuh dan jiwa gitu, antar variasi-variasi ajaran yang lain, maka kita bagaimana di sini ya, deliverance kita itu juga berarti nggak komplit, bukan body and soul. Tapi kita percaya karena Yesus itu memiliki true human nature, meaning true human body and true human soul, maka di sini kita percaya juga penggantiannya ya, itu pelepasan ya, pembebasan yang dia kerjakan, itu juga mencakup keseluruhan daripada kehidupan kita ya, bukan cuma body dan bukan cuma soul, bukan cuma jiwa, bukan cuma tubuh, tapi tubuh dan jiwa pada hukuman kekal. Itu secara negatif ya. Secara positif, dia gain for us God's grace, righteousness, and eternal life ya. Sekali lagi ya, secara negatif dia membebaskan kita daripada eternal condemnation. Ini negatif maksudnya dalam pengertian ini ya, dari membebaskan sesuatu yang jahat, itu maksudnya dalam hal ini. Tapi terus kemudian positifnya yaitu dia mendapatkan bagi kita ya anugerah Allah, kebenaran Allah, dan eternal life atau kehidupan yang kekal ya. Sudah bisa membaca ayat-ayat di sini ya, ada Yesaya seperti yang di kemudian ayat 24 sampai 26 ya. Lalu kita lanjutkan di dalam pembahasan ini ya, 38. Again, kalau saudara ada pertanyaan berkaitan dengan Lord's Day 15, silakan ini ya, kirim ke WA yang tadi sudah ditayangkan, nanti kita coba jawab ya, hopefully bisa dijawab. Pertanyaan 38, saya lanjutkan di dalam pembacaan ini, bahasa Indonesia. Mengapa dia menderita di bawah hakim Pontius Pilatus? Walaupun tidak bersalah, dihukum di hadapan dunia dan
meluputkan kita dari hukuman Allah yang keras, yang hendak dilaksanakan atas kita. Menarik ya, waktu kita membicarakan ini ya, kalau di dalam perspektif modern kan kita biasa seringkali mengomentari, kenapa perlu ya dikatakan why did he suffer under Pontius Pilate, gitu. Kita biasanya di dalam pergumulan dengan ini ya, dengan pertanyaan tentang historicity dan sebagainya, kita bilang ya ini penting karena mau menyatakan bahwa Yesus itu betul-betul memang historical dan penderitaannya, kematiannya itu juga historical dan sebagainya. Ini kan pembicaraan modern lebih ke arah sana ya. Tapi waktu kita membaca tulisan daripada Katekismus Heidelberg yang ya nggak ada isu itu, saya nggak ada pertanyaan tentang historical nggak historical dan sebagainya ya. Itu ada keindahannya sendiri, saya nggak direpotkan, nggak disibukkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Maka di sini jawabannya adalah so that he, though innocent, might be condemned by an earthly judge. Jadi menurut penulis Katekismus Heidelberg ya, Pontius Pilate di sini ya bukan menggambarkan terutama penekanannya ini is a historical figure. Ya memang pasti dia historical figure gitu, tapi penekanannya bukan di sana. Penekanannya itu adalah Pontius Pilate as earthly judge. Ya ini hakim yang di dunia ini itu. Jadi Yesus ya, saudara perhatikan, Yesus itu adalah anak Allah ya. Dia mengalami perendahan itu begitu ya, sampai akhirnya dia itu dihakimi oleh penghakiman manusia, penghakiman di dalam dunia ini ya. Manusia yang berdosa bahkan, padahal dia itu adalah anak Allah yang suci. Saudara perhatikan ya kontrasnya ya. Ini juga bicara substitusi saya di sini. Substitusi, tapi substitusinya itu sangat-sangat gak simetris ya. Ini kan anak Allah gitu ya. Itu yang menghakimi siapa? Yang menghakimi itu pengadilan manusia. Manusia yang berdosa ya. Alangkah tidak layaknya. Tapi kita ya, sangat kalau kita ini dihakimi oleh siapa? Kita bukan dihakimi oleh pengadilan dunia loh. Kita bukan dihakimi oleh hakim manusia. Kita dihakimi oleh hakim di atas segala hakim gitu kan ya. Kita dihakimi oleh Allah sendiri. Itu is just correct kan ya. Nggak, ini kan memang sesuatu yang sangat layak kan ya. Tapi itu tidak terjadi ya. Karena apa? Karena Kristus sudah menggantikan kita. Sekali lagi ya. Yesus yang adalah Allah dihakimi oleh manusia. Kita yang adalah manusia ya, tapi kita dibebaskan daripada penghakiman Allah. Saudara, kalau kita merenungkan bagian ini ya, gambaran ini ya, kita semakin sadar ya, berapa dalam itu Kristus mengalami humiliation itu ya. Sekali lagi ya, saudara. Begini saya, kalau kita bilang misalnya seandainya katanya Kristus dihakimi oleh Allah ya, dan kita dihakimi oleh Allah, ini tetap gak simetris loh. Kristus dihakimi oleh Allah ya, dia sendiri juga adalah Allah gitu kan, tapi kita dihakimi oleh Allah, tapi kita memang manusia gitu, gak simetris kan tetap gitu. Tapi lebih gak simetris lagi di sini ya. Kristus itu bukan dihakimi oleh Allah di sini yang dikatakan di dalam pengakuan iman rasul ya. Dia dihakimi oleh Pontius Pilatus ya, hakim yang tidak adil itu. Tapi pertukaran bahagia ini terjadi ya, supaya dia boleh membebaskan kita, free us. Ya. Dia membebaskan kita dari penghakiman Allah yang severe itu ya. Yang seharusnya itu tiba jatuh kepada kita, tapi itu ditanggung oleh Kristus ya. Ditanggung oleh Kristus melalui penghakiman siapa? Sekali lagi ya, penghakiman Pontius Pilatus yang nggak adil ini. Jadi ini adalah sumber segala keadilan, sumber segala kebenaran, Yesus Kristus dihakimi oleh hakim yang tidak adil. Jadi saudara melihat di sini ya, berapa dalam perendahan Kristus itu ya, di dalam hal ini ya, dialami. Dan sekali lagi, seperti kita selalu, memang di dalam bagian ini nggak membicarakan itu ya, tapi sekali lagi saya untuk kesekian kalinya ya, di dalam teologi reform itu kita membicarakan union with Christ. Kalau kita mengerti Kristus ya seperti ini ya, kehidupan kita mengikuti Kristus ya. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Guru kita mengalami itu, maka kita mengalami itu ya. Itu berarti kita mengatakan ada union with Christ. Tapi kalau kita cuma berpikir ya itu Kristus, biarlah Kristus yang mengalami ketidakadilan gitu ya. Tapi saya nggak mau loh ya, di dalam hidup ini saya nggak boleh diperlakukan tidak adil. Saya nggak mau kayak begitu. Saya harus berjuang terhadap ini keadilan. Terutama kalau saya diperlakukan tidak adil. Kalau kita berjuang untuk keadilan demi orang lain ya itu lebih anggun lah saya dalam hal ini. Kalau kita berjuang keadilan untuk siapa? Untuk kita sendiri gitu ya.
bukan nggak boleh ya, tapi seperti saudara tahu ya, susah ya untuk berjuang keadilan secara betul-betul pure and sincere, bersih, waktu kita sendiri yang diperlakukan dengan tidak adil. Jangan-jangan ada urusan ego kita, jangan-jangan ada urusan tentang diri kita sendiri. Tapi lihatlah Kristus sekali ketidakadilan di dalam dunia. Bukan itu poin, bukan. Kita ini masih berjuang untuk keadilan, itu betul gitu. Tapi yang saya mau katakan di sini adalah lihatlah Kristus yang diperlakukan tidak adil seperti itu. Tapi mengapa kita, saudara dan saya, kita diperlakukan tidak adil sedikit saja, kita langsung naik darah, kita langsung nggak sabar, kita langsung menuntut keadilan dan sebagainya, kita nggak bisa mengampuni ya. Tapi waktu orang lain diperlakukan tidak adil, kita seperti kayak ya sudah, dia berjuang sendiri gitu kan. Ini kan juga bukan urusan saya dan sebagainya. Ini gambaran kayak gini ya, perjuangan keadilan yang hanya bagi diri sendiri. Itu seperti kayak orang nggak mengenal Kristus ya. Sekali lagi saya, nggak seperti orang yang mengenal Kristus itu. Kalau kita mengenal Kristus, kalau kita ada union with Christ, ya, maka kita mau jadi koalisi pemberitaan bersedia. Termasuk ini saya berdosa waktu diperlakukan tidak adil ya, memang layak juga, memang kita orang berdosa, tapi Kristus ini bukan berdosa dan dia itu adalah Allah sendiri, tapi dia dihakimi oleh pengadilan manusia yang berdosa dan yang tidak adil, ini yang diwakili oleh Pontius Pilatus. Ini yang disoroti oleh Heidelberg Catechismus ya. Jadi why did he suffer under Pontius Pilate as judge? So that he, though innocent, might be condemned by an earthly judge, and so free us from the severe judgment of God that was to fall on us. Dia menggantikan posisi kita yang seharusnya dihakimi manusia yang tidak adil seperti Pontius Pilatus ya. Free us ya, dia membebaskan kita. Pertanyaan terakhir yaitu ke-39 ya. Kita membaca pertanyaan ini. Apakah kematiannya mempunyai arti lebih besar karena terjadi pada kayu salib dibandingkan dengan mati secara lain? Atau terjemahan bahasa Inggris, is it significant that he was crucified instead of dying some other way? Apakah ini penting ya, signifikan bahwa dia itu matinya itu diselipkan ya? Bisakah dia mati di dalam cara yang lain gitu misalnya ya? Apalah gitu misalnya, saudara bayangkan sendiri ya, mati di dalam cara yang lain gitu. Pentingkah bahwa dia itu harus mati di atas kayu salib? Nah, di jawaban daripada Heidelberg Catechismus mengatakan lebih besar atau signifikan gitu ya, itu lebih besar artinya. Dengan demikian mempunyai kepastian bahwa dia telah menanggung kutuk yang ada atas diriku. Mengingat bahwa kematian pada kayu salib itu terkutuk di hadapan Allah. Jadi kenapa sudah di sini dipilih kematian di atas kayu salib ya? Karena kematian ini ya di dalam Alkitab dinyatakan sebagai kematian yang terkutuk, kematian yang terkutuk. Sehingga kita nggak bisa sembarangan mengatakan ya pokoknya Yesus mati, apalah diracuni gitu ya. Seperti apa itu Sokrates gitu, atau dia mati apa sih gitu, mati yang lain lah, sudah pikirkan sendiri ya, variasi yang lain ya nggak apa-apa, dia kan tetap bisa jadi sacrifice gitu. Kalau menurut Katekismus Heidelberg tidak, kematiannya itu adalah kematian di atas kayu salib itu signifikan. Mengapa? Karena Alkitab mengatakan kematian itu adalah kematian yang terkutuk ya. Kematian diracuni, apakah ada ayat terkutuklah orang yang mati diracuni gitu misalnya, apakah ada ayatnya gitu di dalam hal ini ya? Seandainya kalau Yesus matinya diracuni, misalnya begitu ya. Mari kita membaca misalnya ini, misal Galatia 3 ya, Galatia 3 10, Galatia 3, kita membaca kita membaca 13. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat dari kaummu ya berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat 11, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Lalu 13,
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kita membaca Ulangan 21 ya. Kita membaca Ulangan 21 ayat yang ke-23 ya. Kita membaca bagian ini. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Jelas ya, saudara, dari dua bagian ini ya, yang dari Deuteronomi juga dari Galatia, saudara mendapat jawaban bahwa kematiannya itu disalibkan dan bukan mati dengan cara yang lain gitu, whether diracun lah atau variasi-variasi yang lain. Jawabannya di sini adalah, sekali lagi saya berkaitan dengan our deliverance ya. Di sini saya menjadi yakin, I am convinced ya, that he shouldered the curse which lay on me, bahwa dia, dalam terjemahan bahasa Indonesia, dia tuh menanggung kutuk yang ada atas diriku ya. Jadi balik lagi saya, ini adalah kita. Karena Yesus itu mati di atas kayu salib, dia betul-betul ya, dia ya, bahwa dia itu memang menanggung kutuk yang seharusnya jatuh pada saya. Tapi dia mati di dalam cara yang lain, saya. Misalnya tadi diracun begitu ya. Kan nggak ada prinsip mati diracun itu kutukan, apa kan nggak ada. Terus kemudian jadi saya ini sebetulnya dibebaskan nggak ya kutukannya gitu. Terus kita bilang Yesus mati menggantikan saya ya, dengan diracun itu tadi. Tapi ayatnya nggak ada yang bilang tentang orang yang mati diracun itu terkutuk. Yang ada adalah orang yang digantung ya, pada sebuah pohon tiang ya. By the way, di dalam bahasa Inggris itu kan ini ya, saya pakai istilah tree di sini. Kalau apa ini ulangan di dalam terjemahan bahasa Indonesia dan ini ya Paulus di Galatia terjemahan bahasa Indonesia kan jauh ya, ini salib, ini apa itu, ini tiang gitu ya, tiang ya, memang itu kita juga bisa bilang salib itu juga semacam tiang juga gitu kan di dalam hal ini ya. Tapi dalam bahasa Inggris pakai istilah tree itu lebih dekat ya gitu. Hang on a tree ya, tiang itu dari pohon ya, on a tree ya. Yesus waktu tergantung di sana itu juga tree gitu, itu adalah pohon juga yang dibuat menjadi salib. Jadi di dalam hal ini kita melihat kematian Kristus di atas kayu salib itu menyatakan bahwa dia sungguh-sungguh menanggung kutuk yang seharusnya jatuh pada kita ya, tapi dia menanggungnya sehingga saya mendapatkan penggantian itu. Saya diyakinkan saya mendapatkan penghiburan yang sejati ya. Terpujilah nama Tuhan yang memilih kematian seperti itu ya, demi kita, meyakinkan kita, memberikan kepada kita penghiburan dan kelepasan yang sejati ya. Penghukuman yang seharusnya kita dan saudara dan saya tanggung sudah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib ya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya berhenti di sini, saya pembahasan pada hari ini. Saya nggak tahu hari ini apakah ada ini termasuk salah satu pembahasan yang ya, nggak apa-apa juga sih. Apakah ada pertanyaan ya? Jadi pertanyaan, apakah ada? Kalau ada pertanyaan boleh diketik ya. Apakah kita sebagai orang Kristen dipanggil untuk hidup sempurna sama seperti Yesus Kristus ya? Saya baca satu ayat ya yang ya saya percaya tidak asing untuk saudara gitu. Kita membaca dari 1 Yohanes 2 ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup ya. Jadi saudara melihat di sini ya, di dalam Matius ada ayat bilang, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga itu sempurna. Masih ini ya, perhatikan di situ konteksnya sempurna itu pengertiannya apa ya. Bukan di dalam pengertian bahwa kita ini apa itu, kita di dalam dunia ini
pasti setelah kita percaya itu akan jadi sinless gitu misalnya ya, sinless dalam arti nggak mungkin bisa berdosa lagi. Pasti pengertian sempurnanya bukan itu. Pengertian sempurnanya berbeda ya. Di dalam Matius dikatakan hendaklah kita sempurna seperti Bapa kita di sorga sempurna. Maksudnya apa? Maksudnya konteksnya itu kita bukan cuma mengasihi orang yang suka senang pada kita ya, senyum kepada kita gitu, tapi seperti Bapa di sorga yang memberikan matahari dan hujan bukan hanya kepada orang baik tapi kepada orang jahat juga. Demikian kita juga harus bisa mengasihi ya, mengasihi bukan orang yang suka kepada kita tapi kita juga mengasihi semua orang. Jika hal itu tergantung pada kita, kita hidup berdamai dengan semua orang. Kita mengasihi semua orang. Jangan cuma mengasihi orang yang baik kepada kita. Itu seperti kayak orang yang nggak percaya Tuhan, gitu ya. Kalau di dalam Matius. Nah, sempurna, ya saudara mengerti di dalam pengertian seperti itu ya. Kita bisa mengasihi bahkan orang yang nggak bisa membalas cita kasih kita, atau bahkan orang yang nggak bisa ya mengasihi kita terlebih dahulu, gitu dalam hal ini. Kita tetap mengasihi mereka. Itu namanya sempurna, seperti Bapa di sorga. Jadi sempurna di sini pengertian itu hati yang luas, gitu. Hati yang luas. Nah, di sini saya kalau kita melihat sama ya saya, atau serupa lah paling tidak gitu ya. Meskipun di sini nggak ada kata sempurna, tapi di sini dikatakan kita ini wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya pikir ayat seperti ini ya wajar sekali gitu ya. Kalau kita mengaitkannya dengan pengajaran dari Paulus, ya memang kita ini ada union with Christ kan. Kita dipersekutukan dengan Kristus. Nah, kalau kita mau kaitkan ini ya kesempurnaan di dalam pengertian konteks, karena sudah pertanyaannya hari ini ya saya nggak tahu, ini mungkin pertanyaannya nggak tentu masuk hari ini tapi mungkin kemarin gitu. Tapi kalau kita coba kaitkan dengan katakanlah pembicaraan hari ini, Yesus yang suffered ya, di dalam hal ini kita bisa kaitkan apa artinya wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita juga bisa bicara bahwa ya ini rela menderita ya waktu kita melakukan kehendak Tuhan, waktu kita melakukan kehendak Bapa, waktu kita mengasihi, kita akan menderita. Untuk kesekian kalinya ya, saya mengatakan ya, kita di Reform Teologi nggak mengajarkan bahwa kita harus mencari penderitaan, atau kita memuliakan penderitaan, atau makin menderita berarti makin baik. Nggak tentu lah, nggak tentu. Gitu. Senternya itu melakukan kehendak Bapa. Ya. Dan di dalam kita melakukan kehendak Bapa, itu kita menderita. Nah, waktu kita menderita, kita mengalami persekutuan dengan Kristus. Jadi sekali lagi, keindahannya itu bukan karena kita menderita, bukan, gak ada yang indah di dalam penderitaannya. Kalau penderitaan itu sendiri ansih per se in itself, gak ada sesuatu yang beautiful gitu, tapi itu menjadi sesuatu yang beautiful karena waktu kita melakukan kehendak Bapa, lalu kita menderita karena itu ya, kita mengalami persekutuan dengan Kristus. Jadi yang indah itu adalah sweet communion with Christ ya. Termasuk juga berbagian di dalam penderitaan Kristus. Nah, kalau kita di sini mengatakan kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup ya. Kristus itu rela menderita. Maka saudara dan saya juga dipanggil untuk rela menderita ya. Waktu kita mengasihi. Sebetulnya sederhana sekali penjelasannya gitu. Kita hidup ini dalam dunia yang berdosa, dunia yang nggak sempurna. Gitu. Kita ketemu dengan orang-orang yang berdosa. Kita sendiri juga adalah orang berdosa. Ya. Orang yang berdosa itu saling menyakiti, pasti kan ya. Namanya orang berdosa. Kita saling menyakiti gitu. Love itu ya, waktu kita marah yang lain. Ya, kita pasti kalau kita mencintai kita nggak sakit karena Tuhan nggak pernah melukai kita gitu kan, nggak pernah, dia nggak pernah berbuat salah. Tapi waktu kita mencintai sesama kita, waktu sesama kita mencintai kita sebaliknya, itu pasti ada pain. Kenapa? Ya karena baik kita maupun sesama kita itu adalah orang berdosa. Bagaimana kita bisa mencintai tapi nggak menderita, itu bagaimana? Nggak mungkin itu. Sekali lagi ya, kita mencintai tapi terus nggak menderita, itu nggak mungkin, nggak mungkin. Karena yang kita cintai itu adalah yang berdosa. Demikian juga orang mencintai kita tapi nggak menderita, itu juga nggak mungkin, karena kita juga adalah orang berdosa. Jadi kalau kita nggak mau menderita gitu ya, kita menghindari penderitaan, nggak mau pokoknya at all cost nggak mau ada penderitaan gitu ya, ya kita nggak bisa mencintai berarti, karena setiap orang yang mencintai pasti akan menderita. Gitu. Sekali lagi kalau kita mencintai yang berdosa, itu kita pasti menderita. Mencintai Tuhan ya, Tuhan nggak pernah melukai kita gitu ya, dia nggak pernah berbuat salah. Tapi kita mencintai manusia yang berdosa ya, sesama kita, saudara seiman kita, waktu mencintai kita, mereka juga menderita juga gitu. Nah di dalam kaitan ini ya, penderitaan itu sesuatu yang nggak mungkin nggak ada bagi orang yang mau taat kepada kehendak Tuhan, bagi orang yang mencintai, nggak mungkin nggak ada. Sekali lagi ya, karena kita mau memuliakan penderitaannya, bukan seperti orang sakit jiwa gitu ya. Kok bisa ya ada orang lebih suka mengkhotbahkan penderitaan daripada mengkhotbahkan kebahagiaan atau sukacita di dalam Kristus? Saudara salah mengerti, bukan itu maksudnya.
Yang kita tekankan itu adalah sweet communion with Christ. Yang kita tekankan itu adalah melakukan kehendak Bapa. Yang kita menekankan itu adalah hidup yang mengasihi. Apa gunanya juga kita menderita, tapi kita menderita bukan karena kita mengasihi. Itu penderitaan yang untuk apa? Gitu. Saudara menderita, saya kemarin bilang kan Hitler juga menderita gitu. Hitler menderita masa kecilnya gitu. Terus jadi kayak gitu. Gitu. Orang menderita kayak begitu gitu. Gak menerima cinta, akhirnya jadi makhluk yang seperti itu. Kita nggak tertarik juga dengan sekedar penderitaan saja, kalau itu nggak ada kaitan dengan mengasihi, dengan mencintai. Ada satu artikel ditulis oleh ini ya, Bram van de Beek ya. Saya lupa judul persisnya apa, kalau nggak salah Calvinism as an Ascetic Movement, kalau saya nggak salah ingat ya judul artikelnya. Di situ dia membahas ini ya, spiritualitas ini, reform, Calvinis dalam hal ini. Dia mengatakan kita itu bukan seperti kayak misalnya di dalam medieval Roman Catholicism ya, yang menarik diri daripada dunia, terus kemudian itu dia ya ceritanya itu memikul salib ya, mengikut Tuhan, menyangkal diri, terus kemudian hidup membiara gitu ya. Bukan itu, tapi di dalam spiritual Protestan kan kita melihat ya inilah dunia ini kan memang biaran gitu. Justru di sini kita menderita gitu. Justru waktu kita memeluk ya di dalam hal ini ya, memeluk dunia yang sudah jatuh ini ya. Saya jangan ditafsir dalam pengertian mengasihi dunia ini, kasih Bapa tidak ada pada orang itu, jangan ditafsir alasannya. Saya pakai ini vocabulary dalam pengertian yang berbeda. Maksudnya dunia yang dikasih oleh Tuhan ini ya, kita juga mengasihinya kan ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saya pakai dalam pengertian ini maksudnya. Nah, kita juga mengasihi. Dan waktu kita mengasihi dan merangkul ya dunia ini, dunia yang sudah jatuh ya. Itu adalah kehidupan asketik gitu. Jadi kehidupan asketik bukan kita menarik diri daripada kehidupan terus di atas gunung yang miskin masih itu satu terus gitu. Kita bisa justru hidup di dalam di kota ya, dengan segala hiruk pikuk ya, dengan segala tawarannya, dengan segala nafsunya, dengan segala kebejatannya gitu. Tapi waktu kita tetap belajar untuk setia dalam keadaan seperti itu ya, kita bukan menjauhkan diri ya, bukan mau ditarik daripada dunia, tapi kita tetap berada di dalam dunia. Ya itu kita pasti menderita, soalnya. Kita menderita di situ. Waktu kita mempertahankan kehidupan yang kudus, yang saleh ya di dalam pertolongan dan anugerah Tuhan, tapi kita hidup di dalam dunia seperti itu, kita merangkul, pasti menderita, saya nggak mungkin nggak menderita. Jadi di dalam hal ini, saya apakah kita sebagai orang Kristen dipanggil untuk hidup sempurna sama seperti Yesus Kristus? Ya, saya jawab mungkin tadi dari banyak perspektif ya. Tergantung bagaimana saudara pengertian sempurnanya gitu. Sempurnanya itu kita mesti define lagi gitu. Jangan kita salah mengerti di dalam arti tadi ya, sinlessness, perfection, di dalam pengertian yang kita nggak mungkin bisa jatuh dalam dosa lagi dalam hal ini. Nanti saudara desperate lagi. Apa kita bisa diputus asa karena kita melihat kok kehidupan saya masih banyak kekurangannya dan kelemahannya. Akhirnya kita jadi menghakimi diri dan benci kepada diri sendiri yang nggak ada gunanya gitu. Sempurna bukan ditafsir ke arah sana, tapi wajib hidup seperti Kristus hidup. Ya betul gitu. Apa sih kehidupannya Kristus itu? Kehidupan yang taat kepada Bapa, gitu. Kehidupan yang melakukan kehendak Bapa, kehidupan yang mengasihi, ya, mengasihi dunia ini gitu. Seperti Bapa mengasihi dunia. Maka kita juga dipanggil untuk mengasihi. Ya. Ini konteks Yohanes 3:16 ya maksudnya. Mengasihi dunia yang dikasih oleh Tuhan. Ya, dengan demikian ya kita hidup seperti Kristus gitu, bukan hidup untuk diri kita sendiri. Nah, kalau saudara membaca di sini di dalam konteks 1 Yohanes pasal 2 ya, saudara membaca di dalam konteks ini apa artinya hidup sama seperti Kristus. Perintah yang kelima. Jadi ini apa artinya wajib hidup sempurna di Allah, menuruti firman-Nya, menurut perintahnya. Terus kemudian sudah membaca ayat 8, yaitu bicara tentang perintah baru ya. Bicara tentang ini ada perintah lama, ada perintah baru. Nah, ini konteksnya. Saudara bisa merenungkan kembali ya. Mungkin bacalah keseluruhan 1 Yohanes pasal yang kedua yang saudara akan mendapati di situ apa artinya kita itu hidup seperti Kristus ya. Demikian saya pembahasan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.